Hai pemirsa, terutama para pemerhati nilai-nilai, wawasan kebangsaan, dan semangat bela negara di seantero wilayah Nusantara. Kembali lagi berjumpa dengan saya Nikita Angelica, mahasiswi Institut Setiami Kampus Bekasi A. Kali ini saya sedang berada di Trisbelly Coffee Shop yang berlokasi di Pekayon Jaya, Bekasi. Saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara. Kegiatan perbincangan ini sesungguhnya merupakan pelaksanaan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada Institut Setiami di kampus Bekasi A pada semester ganjil tahun akademik 2022 sampai 2023 dengan Bapak Haji Hapsul Nurhadi MA. Narasumber kita pada hari ini adalah Saudara Rido. Ia adalah mahasiswa dari AKM RTV Jakarta. Halo. Halo Kak. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan secara umum. Pernahkah Anda mendengar istilah pendidikan kewarganegaraan atau PKN? Dan kapan pertama kali Anda mendengar istilah PKN itu? Pernah sih saat saya berada di taman kanak-kanak. Baik, lalu menurut Anda, apa pengertian secara umum pendidikan kewarganegaraan dan secara umum apa tujuan dan manfaat PKN itu? Untuk secara umum sih tentang ini ya, keindonesiaan dan membangun rasa kebanggaan lah tentang rasa cinta tanah air. Itu aja Kak. Baik, selanjutnya pertanyaannya adalah, optimiskah Anda bahwa bangsa Indonesia akan bisa berjaya pada masa depan? Jika iya, sebutkan alasannya. Saya optimis sih, karena menurut saya Indonesia udah lumayan lah mengikuti perkembangan zaman ya. Kayak belum lama ini kan udah banyak ya kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar listrik ya. Iya. Dan belum lama juga kan investor-investor besar udah datang kan ke Indonesia untuk membuat pabrik. Contohnya seperti Elon Musk membuat pabrik SpaceX kalau nggak salah ya. Dan belum lama juga saya dengar Indonesia juga bikin stadion yang berstandar FIFA sih. Jadi menurut saya optimis sih Indonesia bakal maju. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yakinkah Anda bahwa manusia Indonesia sesungguhnya punya potensi dan peluang untuk mampu berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat internasional? Apa argumentasi jawaban Anda itu? Saya yakin sih, karena contohnya aja Rich Brian ya, yang sebagai rapper ya, yang udah go internasional dengan membawa nama Indonesia. Baik, menurut Anda, apakah bagian terbesar generasi muda Indonesia telah memiliki kualitas pemikiran yang kreatif dan inovatif? Mengapa? Menurut saya sih belum tentu semua generasi muda ya yang kreatif dan punya pemikiran inovatif, karena ya belum lama ini udah banyak banget berita beredar seperti pembegalan, entah kelompok-kelompok gangster yang ya bikin apa ya, bikin khawatir lah warga-warga sekitar. Baik. Selanjutnya, untuk mendukung kejayaan masa depan bangsa Indonesia, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia? Tolong disebutkan secara rinci. Kalau untuk memajukan bangsa Indonesia ya, untuk terlebih lagi untuk lembaga pemerintahan, menurut saya ya meningkatkan lagi sih sumber daya manusianya, seperti memberikan pelatihan kerja, meningkatkan sarana dan prasarana umum, bekerja dengan jujur, tidak korupsi, dan mendengarkan aspirasi rakyatnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya tentang potensi luas wilayah geografi Indonesia. Apakah Anda sudah tahu sebelumnya bahwa luas wilayah negara Indonesia ini adalah nomor 15 terbesar di dunia setelah Rusia, Kanada, Cina, Amerika Serikat, Brazil, Australia, India, Argentina, Kazakhstan, Aljazair, Kongo, Denmark, Arab Saudi, dan Meksiko? Wah, kalau itu sih saya belum tahu ya Kak. Baik, kalau
Apakah Anda sudah tahu bahwa sebelumnya negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya merupakan lautan? Ya, kalau itu saya tahu sih. Baik, menurut Anda luas wilayah negara Indonesia yang besar dan terdiri dari banyak pulau itu merupakan suatu berkah atau merupakan suatu musibah? Menurut saya suatu keberkahan sih, karena dengan adanya pulau-pulau kita yang banyak ya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia bisa dikenal sebagai negara yang mempunyai banyak budaya, perbedaan-perbedaan suku, agama, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Menurut saran Anda, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencegah agar luas wilayah Indonesia yang besar itu jangan sampai diakui oleh negara tetangga? Kalau menurut saya sih, untuk pemerintahan ya, dengan cara ya mencegahnya, mengakui dan melestarikan yang ada di pedalaman aja sih, Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda yakin bahwa bagian terbesar wilayah Indonesia itu sudah terbangun infrastruktur sarana prasarana secara tersebar merata di setiap wilayah? Kalau saya belum yakin sih, Kak, untuk infrastrukturnya, karena yang kita tahu sendiri, contohnya mungkin seperti Papua ya, yang susah lah untuk mendapatkan listrik ya, dan daerah pedalaman lain. Selanjutnya ada pertanyaan tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia itu kan dikenal kaya dengan sumber daya alamnya, antara lain punya tambang emas, punya tambang minyak, punya hutan kayu, perkebunan, juga punya kekayaan perikanan di lautan. Menurut Anda, yakinkah bahwa kekayaan alam Indonesia itu sudah dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia? Apa alasan jawaban Anda itu? Kalau saya belum yakin sih, Kak, karena kemiskinan aja di Indonesia masih lumayan banyak ya, dan ekonomi juga masih belum stabil, dan untuk kekayaan alam aja masih ada yang diperjualbelikan ya ke luar negeri untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan yang kedua, menurut informasi, banyak kekayaan sumber daya alam Indonesia yang diekspor ke luar negeri masih dalam bentuk bahan mentah, dan setelah diolah di luar negeri kemudian diimpor kembali oleh bangsa Indonesia dalam bentuk jadi dan siap pakai. Jika info itu benar, menurut Anda apakah hal itu sudah memperlihatkan adanya pemanfaatan secara optimal kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia? Kalau menurut saya ya, sudah kelihatan sih memanfaatkan sumber daya kita, karena ya kita tahu sendiri sumber daya manusia di Indonesia masih kekurangan ya. Jadi kayak belum banyak alat-alat yang canggih untuk mengelola bahan-bahan mentahnya. Jadi ya kelihatan sih. Selanjutnya ada pertanyaan tentang tahukah Anda bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah jumlah terbesar keempat di seluruh dunia setelah Cina, Amerika Serikat, dan India? Kalau itu saya belum tahu sih, Kak, baru tahu denger ini. Lalu menurut Anda besarnya jumlah penduduk Indonesia itu merupakan suatu berkah atau malah suatu musibah? Menurut saya ini suatu keberkahan ya, karena ya dengan banyaknya penduduk ya mungkin aja Indonesia bisa lebih maju karena sumber daya manusia yang mencukupi. Apakah Anda yakin bahwa manusia Indonesia sesungguhnya punya potensi untuk berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat internasional? Apa argumentasi jawaban Anda? Dan siapa saja contoh manusia Indonesia yang telah mampu berprestasi di tingkat dunia? Kalau yakin enggaknya sih, saya yakin sih, Kak, karena ya banyak ya artis-artis yang udah lumayan go internasional ya, mungkin salah satunya ya Rich Brian lagi ya, karena ya di usia yang muda dia udah bisa jadi rapper terkenal.
Menurut Anda secara umum apa saja segi keunggulan dan kelemahan manusia Indonesia? Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas manusia Indonesia tersebut? Untuk menurut saya secara umum keunggulan dari manusia di Indonesia ya sangat ramah ya kepada orang-orang asing ya, bahkan orang dari luar negeri pun kita masih sangat terbuka ya untuk mereka ya, dan mudah bergaul juga sih manusia-manusia di Indonesia ya. Dan untuk kelemahan ya dari orang-orang yang berkuasa ya masih mementingkan dirinya sendiri, sehingga ya banyak banget korupsi ya yang ada di Indonesia ya. Dan untuk caranya mungkin kita mempelajari pendidikan ya, pendidikan kewarganegaraan ya. Karena dengan adanya pendidikan kewarganegaraan kita bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita sendiri. Menurut Anda, apakah pendidikan kewarganegaraan itu ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan penguatan semangat bela negara? Tolong jelaskan jawaban Anda. Menurut saya ya berkaitan sih Kak, karena adanya PKN ya, masyarakat Indonesia memiliki wawasan dan kesadaran bernegara ya, serta ya jadi lebih mencintai lah tanah air sendiri. Itu aja Kak. Menurut saran Anda, bagaimana caranya agar rakyat Indonesia dapat semakin memahami dan mengamalkan wawasan kebangsaan? Kalau saran saya Kak, dengan adanya yang pertama ya memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dengan baik, membangun karakter sejak dini, dan memperbanyak membaca buku sejarah ya, karena ya agar tidak terulang lagi lah kejadian di masa lalu. Menurut pendapat Anda, perlukah dalam masa sekarang ini rakyat Indonesia diberikan pendidikan bela negara? Apa alasannya? Menurut pendapat saya perlu sih Kak, karena ya masih banyak ya masyarakat Indonesia yang belum tahu cara memahami tentang bela negara ya, karena kita tahu sendiri ya masih banyak ya perselisihan di antara masyarakat ya dan pemerintahan yang mengancam keamanan dan kenyamanan bangsa Indonesia. Menurut pendapat Anda, perlukah rakyat Indonesia diberikan pendidikan bela negara dengan cara latihan berperang dalam menggunakan senjata api seperti cara militer? Menurut saya tidak perlu sih Kak, karena ya Indonesia sendiri sudah mempunyai cadangan pertahanan negara ya, seperti TNI, Polri, dan lain-lain sih. Menurut saran Anda, bagaimana cara yang tepat untuk pemberian pendidikan bela negara bagi masyarakat Indonesia? Kalau saran dari saya sih dengan cara melalui penyuluhan, pendampingan yang dilakukan pemerintah setempat ya untuk masyarakat sekitar lah. Selanjutnya ada 2 pertanyaan penutup. Yang pertama, apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara? Saran saya melalui pendidikan kewarganegaraan, kita juga penyuluhan dan pendampingan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertanyaan yang kedua, menurut saran Anda, materi penting apa yang perlu diberikan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Untuk menurut saya, mungkin seperti materi falsafah dan ideologi Pancasila, negara dan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, dan hak asasi manusia. Demikian tadi perbincangan kita tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara bersama dengan Saudara Ridho. Saudara Ridho, terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya dan telah berkenan membantu memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Sekaligus perkenankan saya untuk sekaligus memohon izin bahwa hasil video wawancara ini setelah diedit, selanjutnya saya akan tayangkan melalui channel YouTube saya. Baiklah, sampai berjumpa pada tayangan video berikutnya. Dari saya Nikita Angelika, selamat malam.